Karena kamu bukan milikmu, kamu milik Kristus yang memanggil dan membangun serta menguduskan engkau. Jemaat Korintus harus masuk dalam sebuah kesadaran bahwa mereka adalah umat yang dikuduskan oleh Allah. Sehingga sebagai umat yang dikuduskan oleh Allah, mereka tidak bisa main-main. Mereka tidak bisa mempermainkan Tuhan Allah. Karena apa? Karena menggunakan pikiran, bukan menggunakan iman di dalam membangun persekutuan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, perpecahan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat itu menjadi concern Paulus. Jemaat dibangun bukan karena kehendak umat, tapi dibangun karena Allah sendirilah yang memberikan kepercayaan untuk membangun persekutuan. Oleh sebab itu, mereka harus tahu bahwa basic dasar mereka adalah milik Kristus, bukan milik mereka. Sehingga kalau terjadi perpecahan, terjadi pengkotak-kotakan, itu mau mengatakan dan menunjukkan bahwa jemaat ini pada prinsipnya tidak takut Tuhan. Jemaat ini pada dasarnya hanya membangun persekutuan karena punya kepentingan-kepentingan. Bukan karena mereka memahami bahwa mereka milik Kristus dan mereka harus menempatkan Kristus sebagai poros, sebagai center di tengah-tengah persekutuan. Karena itu Paulus tidak pernah ragu, Paulus tidak pernah takut, Paulus tidak pernah gentar menghadapi siapapun. Kendati pun dia dikritik, kendati pun dia dicemooh, bahkan dia difitnah. Tetapi Tuhan mau supaya kita juga sebagai umat Tuhan atau sebagai para pelayan-pelayan juga menyadari bahwa kita juga pasti akan mengalami hal yang sama dengan Paulus dalam pelayanan. Dan itu sesuatu konsekuensi yang logis, itu sesuatu yang biasa terjadi. Ya, saudara, saya mau bilang, jangankan Paulus, Tuhan Yesus saja ditolak di kampungnya, di Nazaret. Tuhan Yesus saja diusir waktu ia mengajar di Bait Allah, di sinagoge. Tuhan Yesus waktu melakukan banyak mujizat dianggap sebagai penyihir, dianggap memiliki kuasa kegelapan. Sehingga memang kodratnya seorang pelayan itu dia harus totalitas. Dia tidak boleh setengah-setengah dalam melaksanakan pelayanan ini. Karena apa? Karena bukan dia yang mau untuk melayani, tapi Tuhanlah yang melayangkan ia untuk melayani. Dan ketika Tuhan memberikan tempat bagi tiap orang untuk bekerja di ladangnya, untuk melayani dia, apakah sebagai majelis jemaat, apakah sebagai pendeta, apakah sebagai penginjil, apakah sebagai pengurus pelkat, atau apapun jabatan-jabatan atau status-status dalam pelayanan kita. Tetapi ketika pilihan itu jatuh pada kita, maka kita harus melaksanakan tugas ini di dalam ketotalitasan, tanpa ada kepentingan-kepentingan apapun di dalamnya. Karena tanpa ada kebersamaan, tanpa ada persekutuan yang kuat, maka kita tidak akan pernah bisa melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini dengan baik. Kristus mau dalam rumah tangga kita sehati, sepikir, seia, sekata. Kristus mau di dalam gerejanya kita sepikir, seia, sekata, kita sejalan, kita sehati. Kristus mau di dalam kehidupan di tengah masyarakat dimanapun kita ada, kita selalu mau seia, sekata, sepikir, dan sehati.